lagi bersama saya Zahra Atta, di mana lagi kalau bukan di Hidup Sehat bersama The Gizi Healthy Family Catering. Nah pemirsa, sekarang saya sudah ada di lokasi catering, yaitu di Jalan Indragiri nomor 23 Malang. Ada satu pemirsa yang berbeda pada malam hari ini, karena saya sudah ditemani oleh Chef Pipin. Beliau adalah chef dari The Gizi Healthy Family Catering. Selamat malam, Chef. Selamat malam, Mbak Atta. Ya, pemirsa, nanti Chef Pipin ini akan memberikan kita cara bagaimana untuk membuat menu diet untuk mengontrol kadar kolesterol Anda. Nah, kita akan ngobrol dulu nih, Chef Pipin ya. Makanan apa sih, Chef, yang akan kita buat pada malam hari ini? Hari ini kita akan masak rumpu rampe, masakan dari Nusa Tenggara Timur. Oh, dari Nusa Tenggara Iya. Timur. Ya, rumpu rampe sendiri itu aneka sayuran ya. Jadi nanti kita tumis bisa dari biasanya kalau dari Nusa Tenggara Timur itu dari daun pepaya sama daun singkong. Ya. Tapi bisa juga dipadu dengan bunga pepaya, daun kangkung dan juga daun-daun yang lain. Dipastikan yang warnanya hijau. Sayuran yang warnanya hijau. Ya, jadi pemirsa, hari ini kita akan membuat makanan yang sangat sehat terutama ya. Dan di sini sayurannya hijau semua ya, Chef Pipin ya. Tapi sebelumnya kita mau lihat dulu nih bahan-bahan apa saja sih yang ada di sini. Mungkin Chef Pipin bisa dijelaskan, Chef? Bisa. Kita siapkan dulu ya, Mbak Atta ya. Ini bumbunya bawang putih. Bawang putih. Ini bawang merah, jahe. Jahe Kemudian kan besar sekali, Chef. ini kalau orang Malang bilang ini pakai jahe gajah yang agak pedesnya itu enggak seberapa, tapi bisa untuk masakan enak gitu. Oh, gitu. Kemudian lebih enak yang ini daripada jahe biasa. iya, yang kecil itu agak pedes sekali, jadi susah nanti memadukan kepedesan atau bagaimana. Iya. Kemudian ini ada gula pasir dan garam. Kemudian ini jeruk limau. Ini untuk penyedap supaya nanti terakhir rasanya biar tambah sedap. Luar biasa. Ya, ada minyak canola dan tentunya ini sayuran. Sayurannya sendiri itu kebetulan ini saya pakai daun singkong dengan daun pepaya. Daun singkong dan pepaya ini dicampur ini, Chef? Iya. Oh, seperti itu. Ini sudah direbus? Sudah direbus, tapi kita punya tips ya supaya enggak pahit. Biasanya kan daun pepaya pahit ya. Itu kita campur dengan daun jambu. Daun jambu kluthuk kalau orang Malang bilang ya. Nanti direbus, baru dengan api sedang sampai agak lunak dengan air yang sesuai, jadi supaya vitaminnya tidak hilang. Begitu, Mbak Atta? Oh iya, nah sekarang saya ada tertarik nih, Chef. Ini ada bumbu yang sudah diolah sepertinya. Ini apa, Chef? Yang dihaluskan dari bawang putih, bawang merah, sama jahe. Jahe, jadi bawang putih pemirsa dan bawang merah, jahe dihaluskan jadinya seperti ini, Iya, Chef ya? iya. Dan ini saya juga melihat cabai nih, Chef. Untuk Cabai apa? ini saya siapkan aja karena kebetulan ada yang nggak suka pedas. Ini nanti saya pakai untuk garnish. Ini untuk Iya. garnishnya Iya. pemirsa. Nah pemirsa, sambil menunggu Chef Pipin mempersiapkan masakan untuk kita nanti, saya akan ajak Anda untuk berbincang terlebih dahulu dengan narasumber kita. Siapa lagi kalau bukan Dr. Ongko Susetyati. Mari ikut saya. Ya pemirsa, sekarang saya sudah ditemani oleh Dr. Ongko Susetyati. Selamat malam, dokter. Selamat malam. Selamat datang. Nah, tema yang akan kita bahas hari ini, dokter, adalah mengenai bagaimana mengatur diet untuk penurun kolesterol. Seperti itu, dokter ya. Nah, kalau dari tadi pemirsa, kita juga sudah membahas mengenai kolesterol dan kolesterol. Namun sebenarnya, dokter, pengertian dari kolesterol itu sendiri apa, dokter? Kolesterol sebenarnya adalah sejenis lemak yang rangkaian kimianya itu bentuknya seperti tertutup, rangkai tertutup ya. Jadi itu semacam sejenis sterol yang ada di dalam tubuh. Jadi ada kolesterol, ada trigliserid gitu. Seperti itu, dokter ya. Nah, sebenarnya asal dari kolesterol itu sendiri dari mana, dokter? Dari dua, yang satu dari makanan, yang satu dari internal, dari eksternal, dari makanan, yang internal dari tubuh yaitu yang dibuat oleh hati. Oh, dari hati juga bisa. Nah, biasanya banyak orang menganggap bahwa yang namanya kolesterol itu, pemirsa, adalah suatu zat yang jahat bagi tubuh. Itu menurut dokter sendiri bagaimana, dokter? Sebenarnya tidak demikian. Jadi kolesterol yang jahat itu kalau kolesterolnya berlebihan atau perubahan dalam komposisi kolesterol, misalnya LDL kolesterol, kolesterol yang jahat lebih banyak daripada HDL kolesterol, kolesterol yang baik. Tapi pada prinsipnya kolesterol itu dibutuhkan oleh tubuh. Yang pertama untuk dinding daripada sel. Itu selain terjadi pada fosfolipid, jadi lemak, juga ada kolesterolnya di situ. Ya, terutama pada saraf, pada otak. Dan juga kemudian yang kedua adalah untuk vitamin D.
itu bahan dasarnya adalah kolesterol. Hormon laki-laki testosteron atau hormon perempuan yaitu estrogen itu berasal dari kolesterol juga. Progesteron juga berasal dari kolesterol. Sedangkan tidak kalah pentingnya yaitu empedu. Empedu itu adalah buangan daripada kolesterol dari liver itu dikeluarkan lewat empedu masuk ke dalam kotoran sehingga warna kotoran kita menjadi kuning. Nah, itu karena empedu. Nah, empedu itu adalah kolesterol. Sehingga warna kuning daripada kotoran kita itu sebenarnya adalah suatu buangan ya daripada kolesterol. Ya, jadi seperti itu pemirsa, ternyata tidak semua kolesterol itu berbahaya bagi tubuh kita. Kolesterol juga diperlukan untuk tubuh kita juga dokter ya, untuk fungsi tubuh kita. Nah, tadi dokter juga telah membahas mengenai kolesterol jahat dan kolesterol baik dokter ya. Sebenarnya beda dari kolesterol jahat dan kolesterol baik itu sendiri apa dokter? Prinsip dasarnya adalah bekerjanya. Kalau LDL atau kolesterol jahat itu membawa kolesterol nanti bertumpuk di organ-organ alat-alat tubuh termasuk pembuluh darah, termasuk dinding pembuluh darah. Sehingga dinding pembuluh darah, kalau dinding pembuluh darah itu menjadi kalau dinding pembuluh darah ini ada semacam bisul gitu yang isinya kolesterol ya. Ya, itu LDL kolesterol ya, yang dinamakan oxidized LDL yang teroksidasi. Sedangkan yang HDL itu terbalik fungsinya. Dia mengangkut kolesterol dari organ-organ masuk kembali ke dalam hati untuk nanti dibuang keluar gitu. Jadi seharusnya teorinya yang baik adalah HDL-nya tinggi, kadarnya kolesterol baiknya tinggi, kolesterol jahatnya LDL-nya itu rendah. Seberapa rendah? Yaitu kalau normal 100, di bawah 100, tapi kalau orang diabetes atau mempunyai faktor risiko misalnya perokok, misalnya hipertensi dan sebagainya, sebaiknya LDL-nya itu di bawah sekitar 70-an. Seperti itu dokter ya. Nah, seandainya dokter ya di dalam darah itu kadar kolesterolnya meningkat sangat tinggi di atas rata-rata gitu dok. Itu kira-kira akibatnya kepada kita tuh apa dokter? Yang jelas dia akan merusak, ya kan? Merusak itu yang nyata adalah merusak dinding pembuluh darah bagian dalam yang kemudian terjadi timbunan daripada kolesterol yang dinamakan plak, dan itu akan mempersempit lubang di pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi terganggu. Menjadi sangat berbahaya kalau tiba-tiba dia pecah. Sehingga di daerah itu yang di mana dia pecah itu timbul pembekuan darah sehingga seluruh aliran darah ini menjadi tersumbat. Dan itulah yang menyebabkan terjadi serangan jantung kalau itu di jantung, stroke kalau itu stroke di otak. Seperti itu dok. Nah, kalau tadi kita juga sudah membahas mengenai kenaikan kadar kolesterol dalam darah dokter ya, itu kira-kira tanda-tanda yang bisa kita rasakan itu ada nggak sih dok? Bisa ya. Kalau untuk mengetahui bagaimana dirasakan kolesterol, apakah kepalanya jadi berat di sini ya, atau suka pusing-pusing atau mengantuk, bukan. Yang benar adalah harusnya ya diperiksa kadar kolesterol di dalam darah ya. Jadi memang untuk meriksa kadar kolesterol saja itu tidak perlu puasa sebenarnya. Jadi diperiksa kadar kolesterol darahnya, terutama general check up. Memang perlu check up, itu perlu. Memeriksakan diri setahun sekali itu sangat perlu. Ya, jadi jangan menunggu kalau sakit dulu baru periksa. Ya, jadi lebih baik kita seperti halnya kendaraan, sebelum mogok waktunya ganti oli, waktunya ganti busi, begitu. Jadi nggak tunggu mogok dulu baru. Iya dokter. Ya. Jadi memang general check up atau mungkin check up kolesterol itu penting ya, kira-kira 1 tahun sekali seperti itu pemirsa ya. Nah dokter, jika orang tua itu sendiri memiliki kadar kolesterol yang tinggi dokter ya, kira-kira untuk anaknya itu apa memiliki resiko yang tinggi juga dokter? Ya. Jadi memang ada faktor genetik, ada faktor keturunan ya. Dimana kalau orang tuanya kena kolesterol tinggi, biasanya anak-anaknya berisiko lebih untuk mendapatkan hal yang sama dengan orang tuanya, yaitu kolesterol yang tinggi atau nama lainnya adalah hiperkolesterolemi. Hiperkolesterolemi dokter ya. Nah dokter, seandainya kolesterol itu terjadi pada anak-anak dokter ya, kolesterol yang lebih tinggi tadi dokter, itu kira-kira bisa mengganggu pertumbuh kembangan anak nggak sih dok? Oh enggak, kalau pertumbuhan tumbuh kembang anak tidak ya, tapi memang pada anak-anak biasanya patologis ya. Misalnya contohnya kelainan ginjal yang dinamakan glomerulonefritis ya.
itu biasanya disertai dengan kolesterol yang meningkat. Ya. Seperti itu dokter ya. Iya, jadi memang mengatur kadar kolesterol itu penting terutama bagi Anda orang tua. Jangan sampai karena kadar kolesterol Anda tinggi nanti juga mempengaruhi kadar kolesterol anak Anda. Seperti itu dokter ya. Ya, maaf tadi bukan glomerulitis tapi nephrotic syndrome. Jadi suatu kelainan di ginjal pada anak-anak akibat suatu reaksi autoimun di mana kemudian ginjalnya bocor sehingga keluar proteinnya di dalam urin. Kasihan sekali dokternya kalau misalnya masih anak-anak ternyata sudah mengalami hal seperti itu. Ya, nephrotic syndrome tapi bisa pulih. Oh, seperti itu. Nah, ternyata di sini juga banyak sumber mengatakan bahwa kolesterol itu tidak hanya dialami oleh mereka yang bertubuh gemuk, dokter. Seandainya bertubuh kurus, apa juga bisa, dokter? Bisa, seperti Atta ini kalau mau kolesterol tinggi bisa. Ya, kenapa bisa? Karena ya tadi ada faktor genetiknya tadi kan. Oh, iya. Karena faktor makanan dari makanan itu hanya 30%. Ya, dari faktor genetik itu 70%, ya. Jadi faktor dari dalam, dari internal itu 70%, ya. Dari bagaimana hati atau liver itu mengendalikan produksi daripada kolesterol. Nah, itulah banyak berperan daripada faktor genetik. Dan faktor kegemukan juga menjadikan kolesterol menjadi berubah. HDL-nya menurun, LDL yang jahat meningkat. Iya, pemirsa. Nah, pemirsa, kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita pada segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat. Ya, masih di Hidup Sehat pemirsa bersama The Gizi Healthy Family Catering. Nah, kita akan melanjutkan perbincangan kita yang tadi, Dok, masih dengan tema yang sama, yaitu bagaimana mengatur diet penurun kolesterol. Nah, dokter, ada yang mengatakan bahwa tingkat kolesterol dalam darah itu tergantung dengan makanan yang kita makan. Itu menurut pendapat dokter bagaimana? Ya, memang betul, benar bahwa tergantung apa yang kita makan. Tapi pengaruhnya itu seperti saya katakan dari awal tadi 30%. Artinya, kalaupun kita udah diet, nggak makan makanan yang mengandung kolesterol, jangan heran bahwa suatu ketika kolesterol kita tetap tinggi gitu. Ya, karena itulah memerlukan obat-obatan penurun kolesterol dalam hal itu. Tapi kalau misalnya gemuk dan suka makan makanan misalnya yang jadi sumber-sumber kolesterol, ya tentunya itu bisa ditanggulangi dengan mengurangi atau meniadakan sumber-sumber kolesterol, ya toh. Itu dokter ya. Iya, dokter berbicara mengenai makanan. Kira-kira makanan apa saja sih dokter yang dapat mempengaruhi kadar kolesterol dalam tubuh kita? Oh, kalau makanan yang bisa mempengaruhi itu bisa menaikkan dan bisa menurunkan ya. Iya. Ya toh. Yang menaikkan ya tentunya makanan-makanan yang banyak diketahui, yaitu yang enak, ya. Jeroan, ya. Ya, itu enak sekali, Dok. Kepiting, kerang, udang, cumi, ya. Itu lemak-lemak, makanan yang enak-enak tuh kolesterolnya lumayan, ya toh. Karena biasanya makanan yang enak tuh lemaknya tinggi, ya toh. Sebaliknya yang bisa menurunkan kolesterol itu adalah makanan-makanan yang mengandung yang mengandung serat. Yang pertama yaitu misalnya buah dan sayur, ya. Di samping itu juga ada zat kolesterol yang ada pada tanaman. Tanaman tidak punya kolesterol, ya. Sehingga kalau minyak goreng non kolesterol itu benar karena memang minyaknya nabati, jadi dari sawit kan, jadi memang tidak mengandung kolesterol. Yang dikandung adalah fitosterol. Fitosterol itu adalah kolesterol yang dari tanaman yang jelas berbeda efeknya terhadap tubuh manusia dibandingkan dengan kolesterol. Nah, tadi kan kita sudah berbicara mengenai kolesterol dari tanaman gitu, dokter ya. Di sini berarti ada kolesterol dari hewan gitu, dok. Bedanya sendiri apa, dok, antara kolesterol nabati dan kolesterol hewani? Ya, kalau kolesterol nabati itu tidak akan membuat jantung koroner dan sebagainya itu tadi, ya. Dibandingkan dengan daripada kolesterol yang dari hewani, ya. Fitosterol yaitu yang kolesterol yang dari tanaman itu malah kompetisi, dia melakukan kompetisi dengan kolesterol dalam hal penyerapannya. Sehingga di dalam usus itu kalau ada fitosterol, ada kolesterol, maka fitosterol ini mengganggu penyerapan kolesterol sehingga kolesterol yang masuk ke dalam darah kita itu berkurang gitu loh. Oh, jadi seperti membantu tubuh kita juga seperti dokter ya. Oh ya. Nah, untuk kolesterol dari hewani sendiri, dokter, apa saja sih jenis-jenis makanan yang mengandung kolesterol dari hewani, dokter?
Ya tadi itu jeroan tadi itu kepiting, kerang, udang, cumi tadi itu ya itu. Iya, padahal enak dokter ya. Tapi Oh, mengandung iya. kolesterol yang berbahaya seperti itu. Ya dokter, apa artinya enak, cuman kalau ini hanya 10 cm ya dong. Oh, iya, seperti itu dokter ya. Jadi kalau kolesterol nabati tadi pemirsa ternyata tidak berbahaya bagi tubuh, justru membantu kita ya. Kira-kira contoh-contoh yang dari nabati itu apa dokter? Contoh-contoh dari nabati itu umumnya dari buah-buahan ya. Oh, ya, Bu. Misalnya dari delima, ya, dari buah manggis, ya kemudian juga dari anggur, ya, dan juga apel merah, ya, itu banyak mengandung fitosterol. Tetapi banyaknya buah itu tidak lebih banyak daripada minyak, ya. Jadi minyaknya itu mengandung kadar kolesterol, fitosterol yang lebih tinggi, minyak terutama minyak jagung. Minyak jagung itu fitosterolnya hanya sekitar 925 mg, ya. Sedangkan kalau yang kedua adalah minyak kedelai, itu mengandung tapi separuh daripada minyak jagung dalam hal kadar daripada fitosterol. Sedangkan yang diharapkan sehari itu konsumsinya adalah 2 gram atau 2000 mg. Jadi berarti kalau hanya makan buah saja nggak cukup, nggak nututin. Jadi berarti harus ditambah dengan minyak, ya, minyak. Nah, minyak itu penting untuk sumber fitosterol. Sekarang banyak makanan yang sudah disuplementasi, sudah difortifikasi, sudah ditambah dengan fitosterol. Sehingga dengan minum 2 botol aja sehari kita sudah cukup mendapatkan asupan fitosterol yang cukup. Oh iya, seperti itu. Nah, sekarang dari kadar kelarutannya dengan air dokter ya. Di sini saya mendapatkan ada yang namanya fitosterol tadi dokter dan fitostanol. Itu sebenarnya perbedaannya sendiri apa dokter? Fitosterol dan fitostanol ya. Fitostanol itu dalam bentuk esternya ya, dari ikatan ya. Yang lebih penting adalah fitostanol itu tidak larut dalam air, sedang fitosterol itu larut dalam air. Sehingga dengan kata lain fitostanol itu lebih sulit untuk diserap dibandingkan dengan fitosterol. Tetapi fitostanol ini bagus untuk menurunkan kolesterol karena dengan ini dia melakukan kompetisi, melakukan persaingan dalam penyerapan dengan kolesterol sehingga dia bisa mampu menurunkan kira-kira 12% dibandingkan dengan kalau fitosterol yang hanya mampu menurunkan 6% daripada kolesterol itu. Oh, jadi dalam penurunan atau peningkatan kadar kolesterol itu fitosterol dan fitostanol itu berperan seperti itu, Dok? Ya, berperan dalam arti menurunkan, mengurangi kadar kolesterol dalam darah ya. Oke, kalau tadi kan kita sudah berbicara mengenai fitosterol. Sekarang kita akan berbicara lagi pemirsa mengenai fitostanol. Nah, fitostanol itu didapatkan dari sumber makanan apa saja, Dokter? Ya, tadi seperti saya katakan tadi fitostanol itu terutama dari buah-buahan tadi, tapi juga yang lebih penting itu dari sebenarnya ini kulit ari daripada beras yang dinamakan bekatul. Ya. Oh, bekatul itu, Dok. Ya, orang banyak membuang, diberikan Iya. makan kepada justru di sana vitamin B1-nya tinggi, selain B1-nya tinggi juga fitosterolnya juga tinggi. Ya, sayang sebenarnya, tapi kita sekarang kan senang makan beras yang putih. Ya, yang sudah di slab, apalagi sekarang bukan di slab, lalu dikasih pemutih lagi sehingga kelihatannya pemutih itu ya. Jadi itu yang menyebabkan beras kita mutunya menjadi ya nampaknya bagus. Untuk mata itu bagus, indah, putih, tetapi sebenarnya untuk kesehatan jelek. Sebenarnya lebih baik kita makan beras yang mangkak, yang agak kuning, yang agak warnanya agak kotor tuh jauh lebih baik mestinya. Ya, apalagi kalau kita mau makan beras merah atau makan beras merah itu karena kadar seratnya lebih tinggi daripada beras. Oh, seperti jadi memang makanan itu tidak bisa hanya kita lihat dari fisiknya seperti itu, Dokter ya. Justru makanan-makanan yang tidak mengandung seperti pemutih itu lebih baik untuk tubuh kita, pemirsa. Nah, tadi kan kita juga sudah berbicara mengenai buah-buahan, Dokter. Dokter juga sudah menyebutkan mengenai buah delima. Nah, kira-kira selain buah delima, adakah Dokter buah lain yang bermanfaat untuk mengendalikan pengaruh dari kolesterol terhadap tubuh kita, Dokter? Sebenarnya secara umum seluruh buah itu bagus karena dia mengandung serat ya. Tapi spesifik tadi yang saya sebut tadi itu karena dia mengandung zat-zat yang bisa membantu menurunkan kolesterol. Artinya dinamakan resveratrol ya. Resveratrol itu adalah suatu zat yang mampu menghindarkan terjadinya oksidasi daripada LDL, oksidasi daripada kolesterol jahat. Itu menyebabkan kalau itu tidak dihindari maka oksidasi LDL tadi akan menjadikan
di dalam dinding pembuluh darah itu terjadi penumpukan dari oksidasi LDL tadi yang utamakan plak tadi. Yang tadi saya katakan tadi kalau pecah itu menyebabkan menyumbat dan terjadilah serangan jantung yang akut kalau di jantung. Jadi itu yang harus hati-hati ya. Iya. Tadi kan kita juga sudah membahas mengenai fitosterol, fitostanol gitu dokter ya. Nah, saya pernah mendengar bahwa salah satu cara untuk mengatasi kolesterol adalah memperbanyak minum air putih seperti itu dokter. Apa itu benar dokter seperti itu? Ya, artinya nggak terlalu benar lah. Ya. Artinya itu air putih itu adalah kiat untuk mengurangi konsumsi, terutama kalau di pesta. Ya makanannya banyak, yang enak-enak, yang lesat-lesat. Kita tahu bahwa lesat itu kan mesti ada minyaknya, ada kaldunya, ada santannya, yaitu semua lemak dan lemak jenuh terutama, dan itu nanti akan meningkatkan kolesterol karena untuk menyerap lemak ini membutuhkan empedu. Seperti saya katakan tadi, empedu adalah buangan daripada kolesterol. Harusnya dibuang, sekarang diserap kembali kan, jadi masuk ke dalam darah sehingga terjadi kolesterolnya meningkat gitu ya. Karena itu tadi. Ya Mirsa, tentu Anda penasaran bagaimana kelanjutan perbincangan kita, karena itu jangan kemana-mana, jangan ganti channel Anda, tetap di Dhamma TV. Ya Mirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama The Gizi Healthy Family Catering. Nah pemirsa, sekarang saya juga sudah ditemani oleh Chef Pipin, dan sekarang chefnya juga lagi masak ya chef ya. Ya tadi kita juga sudah memperkenalkan bahwa kita akan memasak rompo rampe dengan bumbu-bumbu yang sudah diperkenalkan tadi juga chef ya. Seperti itu. Nah, tapi pemirsa sebelumnya kami juga mengingatkan lagi bahwa sebelum masak itu kita harus cuci tangan pemirsa. Benar seperti itu chef ya? Benar sekali. Kan kita juga tidak mau pemirsa kalau makanan kita terkontaminasi kuman-kuman yang ada di tangan kita. Nah pemirsa, karena saya juga sudah cuci tangan dan chefnya juga sudah siap memasak chef ya. Kita lihat apa ini chef rompo rampe itu. Nah sekarang ini lagi proses apa chef? Ini sudah saya tumis tadi bumbunya yang saya haluskan, bawang putih, bawang merah serta jahe. Saya tumis dengan minyak canola sampai baunya harum ya Mbak Taya. Harum banget chef. Baru kita masukkan sayurnya. Ini prosesnya. Sayurnya. Jadi tadi sudah ada bumbu yang dihaluskan chef ya. Ada bawang putih pemirsa, ada bawang merah, jahe itu dihaluskan jadi satu. Kemudian ditumis dengan minyak canola ya chef ya. Itu termasuk salah satu minyak yang sehat tuh pemirsa. Dan sekarang juga sudah ada ini tadi chef ya, daun ketela ya chef ya. Daun singkong. Oh, daun singkong. Dan sudah dioseng, istilahnya dioseng itu ditumis ya chef ya. Ini kalau Mbak Ata mau boleh ditambahkan sedikit garam sama gula supaya masakannya tambah enak, tambah cantik kayak Mbak Ata kayak gitu ya. Juga gitu ya. Oh, ini gitu ya. Garamnya disemuakan atau berapa? Sedikit aja, sesuai. Sedikit iya. aja garam, juga sedikit Gula. Iya. Seperti Karena kita nggak pakai penyedap dan lain sebagainya, kita pakai gula garam supaya sehat ya Mbak Taya. Saya juga pernah mendengar pemirsa bahwa gula dan garam itu juga bisa dijadikan pengganti MSG chef ya. Cara lezat tapi sangat sehat seperti itu. Langsung saya masukkan chef. Boleh. Oh iya, kita masukkan ini istilahnya penggantinya MSG chef ya. Tambah sedap ya Mbak ya. Ya, tampaknya enak nih chef. Iya. Wah. Ini ditumis sampai seperti apa chef? Ditumis sampai semua bumbunya meresap, nanti baru boleh dicicip sama Mbak Ata. Oh, Kalau rasanya kalau sedap, ya pastinya punyanya The Gizi ya, punyanya The Gizi Catering ya. Nah, ini apinya sendiri ada aturannya nggak sih chef? Kita pakai api sedang ya. Oh, api sedang. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, jadi supaya vitamin yang ada di dalam sayuran ini tidak hilang. Oh iya, benar sekali. Saya juga pernah ingat dokter Ongko bilang kalau seandainya apinya terlalu besar, nanti bisa-bisa vitamin yang di sini hilang. Jadi kita makan ampasnya. Ya, makanya langsung matangnya nggak bisa Mbak, terlalu matang kan, jadi tidak enak gitu. Yang terakhir Mbak Ata, ini bisa tambahkan kalau orang Nusa Tenggara Timur biasanya dipotong Mbak Ata, dipotong-potong, dicampurkan. Tapi kalau orang kita sudah dimodifikasi, kita pakai peresan airnya aja. Pakai peresan air jeruk limau kita persini. Ya. Ini jeruk limau tapi kok kecil sekali, chef? Kebetulan mungkin dapatnya kecil ya Mbak Ata, tapi ada yang besar. Oh, jadi apapun jeruk limaunya nggak apa-apa chef kita pakai. Kalau besar kan airnya
lebih banyak ya. Sudah boleh disajikan, ditambahkan garnish, boleh diberi tambahan lombok merah juga bisa, lombok kecil juga bisa. Nah, kalau kita beli ini apa tidak jadi pedes, Chef? Ya, nanti kita buang biji ya Mbak ya. Kita buang bijinya. Iya, kita buang bijinya dan jangan terlalu banyak ya, cuman untuk pemanis saja. Jadi bagi Anda pemirsa yang tidak menyukai pedas, untuk garnishnya nanti bijinya cabai bisa dibuang. Seperti itu Chef ya? Iya. Ini kita tumis sampai kita tunggu agak gimana Chef? Iya, sudah harum, sudah matang warnanya. Karena tadi kita merebusnya juga dengan air yang cukup, dengan api yang sedang. Jadi kan warnanya masih tetap hijau ayu ya. Enggak terlalu matang gitu. Jadi memang nggak boleh yang benar-benar layu, lepek gitu Iya, Chef ya? iya, nanti vitamin dan apa yang terkandung di dalamnya nanti hilang semua. Dan ini kita suasananya natural banget Chef ya. Kita memasak ada di sekitar apa ini? Banyak rerumputan, kebun istilahnya ya. Rasanya seger banget pemirsa. Jadi mungkin bisa dijadikan salah satu inspirasi untuk Anda memasak. Mungkin bagi Anda yang sangat jenuh memasak di dapur, Anda bisa mengundang teman-teman Anda bisa mengadakan seperti ini ya, party kita outdoor gitu dokter. Di depan rumah juga bisa. Ya, sekarang kita mulai sajikan ya Chef Pipin ya. Pemirsa, sekarang Chef Pipin akan menyajikan rompo rampenya. Wah, tampaknya enak nih Chef. Iya. Warnanya juga masih seger banget Chef ya. Ya, boleh dirasakan nanti ya Mbak ya, dicicipi ya. Iya. Dan setelah kita menyajikan, kita akan memberi apa nih Chef? Ini saya akan garnish ya. Boleh, tadi saya sudah bilang Mbak Atta dari di depan. Kita boleh memberikan lombok merah yang buang biji. Bisa ditambahkan juga dengan lombok rawit, nggak apa-apa, sesuai Selera. Iya, Nah, supaya kelihatan pemirsa, cantik. kalau di sini kita menambahkan ini pemirsa, cabai merah. Warnanya cantik sekali pemirsa. Tapi untuk Anda yang takut pedas, tadi ada satu resep dari Chef Pipin, kita bisa membuang cabainya atau kok cabai membuang bijinya maksudnya Chef ya. Iya. Seperti itu. Dan selain cabai merah yang besar ini, kira-kira yang bisa digunakan untuk garnish apa lagi Chef? Bisa, kalau kita biasanya di Malang sih kita pakai bawang goreng juga bisa. Oh, bawang goreng. Lombok bisa. hijau buang biji juga bisa. Iya. Kalau aslinya di sana mungkin pakai lombok ya, pakai cabai. Iya, pakai supaya sedikit cabai. menggigit gitu Chef ya. Iya. Wah, tampaknya ini enak sekali Chef. Jadi satu sajian dengan harga yang murah, dengan bahan yang sederhana tapi enak dan cantik pastinya Chef ya. Iya. Iya. Gini, boleh dengan bawang goreng juga boleh. Tinggal Oke. merasakan nanti pasti enak Mbak itu Mbak Ta. Ini dia tadi namanya apa Chef? Rumpo rampe dari Rumpo Nusa rampe Tenggara Timur. dari Nusa Tenggara Timur pemirsa. Cantik sekali warnanya. Ada warna hijau, ada warna merah garnishnya. Seperti ini Chef ya. Wah, baunya enak sekali Chef. Bisa kita coba nggak Chef? Boleh kita coba. Chefnya sudah biasa ya Chef ya. Saya mewakili pemirsa di rumah ya. Saya mau coba, ini dia rompo rampe ala Chef Pipin dari Nusa Tenggara Timur Chef ya. Yang masak orang Malang ya? Iya. Saya akan makan dulu. Enak pemirsa, gurih. Jadi yang saya dapatkan di sini adalah dia itu sedap. Rasanya enak banget meskipun tadi tidak pakai MSG Chef ya. Ada gula, ada garam, asinnya pas, enak dan gurih. Nah Chef, kira-kira selain bahan ini Chef, ada nggak sih bahan yang lain yang bisa kita tambahkan? Bisa, biasanya diberikan ikan teri ya. Ada yang teri nasi itu yang nggak asin itu juga bisa. teri Ya, nasi. kebetulan kalau orang Nusa Tenggara sendiri itu biasanya ditambah teri nasi ya, teri kecil-kecil itu. Kalau kayak teri Medan gitu bisa nggak? Boleh, enggak apa-apa. Tampaknya Boleh. lebih enak. Tambah pemirsa enak ya. nanti ya. Iya, dan pemirsa bagi Anda yang ingin mendapatkan resep atau menu seperti ini, Anda bisa mendapatkannya di The Gizi Healthy Family Catering, tentunya di Jalan Indragiri nomor 2 dan Kafling 23, dan nomor telepon atau alamatnya yang lebih lengkap Anda bisa dapatkan di bawah ini tentunya. Ya pemirsa, ini dia rompo rampe buatan Chef Pipin ya Chef ya. Nah ternyata rompo rampe ini juga sangat sehat dan bisa menurunkan kolesterol kita pemirsa. Tapi bagaimana caranya? Nah karena itu Anda penasaran kan? Saya juga, kita bertanya langsung kepada narasumber kita. Siapa lagi kalau bukan Dr. Ongko, ikuti saya.
Ya Mirsa, ini tadi adalah makanan yang sudah kita masak bersama Chef Pipin tadi. Ini namanya adalah rumpu rampe, seperti itu dokter ya. Nah, rumpu rampe ini ternyata juga sangat bermanfaat bagi kolesterol kita dokter ya. Itu kira-kira kenapa dokter? Kenapa kok rumpu rampe ini sehat bagi kita? Rumpu rampe itu terkait dengan kolesterol tadi. Rumpu rampe ini banyak mengandung serat. Ya. Dari serat itu tadi di dalam tubuh, terutama dalam usus pencernaan kita, kalau dia masuk bersama kolesterol, maka dia bisa membantu menghalangi kolesterol masuk ke dalam, diserap oleh usus masuk ke dalam pembuluh darah. Ya, jadi lalu berarti dibawa keluarkan, jadi nanti menjadi kotoran. Ya. Jadi seratnya. Tapi rumpu rampe ini kenapa diekspos rumpu rampe ini? Sebenarnya rumpu rampe ini adalah makanan khas Nusa Tenggara Timur, khususnya di Flores ya. Dimana kita tahu di Nusa Tenggara Timur itu musim kemaraunya panjang, sehingga tanaman yang bisa tumbuh itu hanya umumnya adalah pepaya dan singkong. Tetapi justru tanaman ini adalah suatu yang sangat bermanfaat bagi penduduk lokal. Walaupun kita mungkin menganggap makanan ini tidak ada nilai, tidak kurang gengsi ya. Tapi justru di sini dia menyelamatkan. Kenapa? Karena dari survei nasional vitamin A, ternyata bahwa vitamin A-nya ini orang-orang NTT jarang sekali menderita kekurangan vitamin A. Seperti itu, Jadi sangat jarang mendapat vitamin A ya. Yang kedua, karena vitamin A ini banyak terdapat pada daun pepaya ya. Dan karena itu ditumis ini kan supaya vitamin A-nya itu mudah diserap. Karena kita tahu vitamin A larut dalam lemak. Jadi karena itu supaya bisa diserap maka ditumis ya. Nah, sedangkan efek yang lain yang saya rasakan sendiri adalah dengan makan pepaya dan daun singkong ini, mungkin saya belum tahu, itu harus ada penelitian ya. Mungkin itu terjadinya infeksi malaria itu menurun bagi mereka yang makan ini secara teratur. Bisa juga untuk mengatasi infeksi malaria seperti itu. Ya artinya bukan mengatasi, tapi artinya ternyata dalam apa yang saya rasakan, jadi ini suatu evidence based, tapi suatu kenyataan yang saya alami sendiri. Setelah 1 kali mendapat serangan malaria tropika, setelah itu saya tidak pernah dapat lagi itu ya. Dan juga banyak penduduk di sana jarang mendapatkan malaria ya ada, tapi mereka umumnya adalah anak-anak dan sebagainya yang sangat rentan ya. Jadi ini cukup bagus sebenarnya rumpu rampe ini, sebenarnya sederhana, cukup bagus. Di sini ada, harganya murah. Ya, kembali lagi seperti tadi pemirsa, ternyata tidak harus mahal jika kita ingin sehat, seperti itu dokter ya. Makanan sederhana seperti rumpu rampe ini ternyata juga sangat bermanfaat bagi kesehatan kita, terutama bagi Anda yang menderita gangguan kolesterol. Nah, sekarang pemirsa sudah dapat dilihat bahwa di sebelah kanannya juga sudah ada makanan, satu makanan lagi. Kira-kira ini makanan apa dokter? Ini adalah sup ikan ya, sup ikan. Sup ikan ini bahan dasar utamanya adalah tahu, ikan tongkol, dan juga ada wortelnya ya. Iya. Ikan kakap ya. Oh, ikan kakap. Iya, kakap. Nah, kira-kira untuk ikan kakap sendiri apa bisa berpengaruh dengan kolesterol kita, dokter? Betul. Jadi karena kakap itu adalah ikan laut. Iya. Ikan laut itu mengandung omega 3. Jadi asam lemak tidak jenuh rantai panjang omega 3. Dan kita tahu orang Eskimo itu makanannya adalah ikan, tidak ada makanan yang lain, tidak ada tumbuh-tumbuhan kan. Tetapi ternyata mereka jarang mendapatkan serangan jantung. Nah, lalu diteliti ternyata omega 3 yang ada dalam ikan laut ini yang menyebabkan pembuluh darah mereka tidak tersumbat oleh kolesterol. Nah, omega 3 ini. Makanya itu sekarang kita omega 3 yang dari minyak, dari ikan laut itu penting. Kenapa kok ikan laut? Kenapa kok tidak ikan sungai? Karena makanan daripada ikan laut ini adalah plankton. Nah, plankton itulah yang mengandung omega 3. Sedangkan di air sungai tidak ada terlalu banyak plankton seperti di laut. Ya. Oh, seperti itu. Jadi ikan memang sangat bermanfaat, dokter ya. Jadi mereka atau pemirsa di rumah yang mengalami gangguan kolesterol juga bisa mengkonsumsi ikan. Nah, berbicara masalah ini, dokter, bagaimana dengan daging, dokter? Apa seandainya kita mengalami gangguan kolesterol, bolehkah kita mengkonsumsi banyak daging, dokter?
Ya justru itu kita yang sangat dianjurkan untuk mengurangi konsumsi daging merah ya karena kadar kolesterolnya kandungannya tinggi. Makanya di sini di sup ikan ini ada tahu ya toh. Tahu tadi ya tadi kan dari kedelai ya tadi yang kedelai tadi. Nah, ini mengandung juga selain banyak kandungannya yang bagus ya, fitosterolnya ya. Karena dia kedelai, resveratrolnya tadi ya juga banyak di sini ya. Maka itu sup ikan ini dipilih sebagai menu untuk membantu menurunkan kolesterol tapi cukup lezat dan sehat. Iya, jadi sup ikan ini memang suatu pilihan yang lezat pemirsa, terutama bagi Anda yang ingin mengendalikan kadar kolesterol Anda. Nah, saya juga mendapatkan sumber nih dokter, kalau seandainya kita mengkonsumsi oatmeal dokter, itu juga bisa menurunkan kadar kolesterol kita. Itu apa benar dokter? Benar dalam arti bahwa dia menambah asupan serat. Ya, tadi oatmeal itu tinggi seratnya, jadi dengan tinggi serat maka penyerapan kolesterol di dalam usus kita menurun. Ya, jadi tapi ya tergantung lagi kalau makan oatmeal, tetapi kemudian makannya jeroan, ya makannya hati, ya makan soto ditambahin dengan jeroan, dengan usus, dengan otak ya. Ya walaupun oatmealnya makan oatmeal ya nggak bisa ya. Iya. Ya pemirsa, kami akan segera kembali setelah break berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat. Ya, kembali lagi di Hidup Sehat pemirsa bersama The Gizi Healthy Family Catering. Catering bebas MSG dan lemak trans. Nah dokter, kita masih akan berbicara mengenai kolesterol dokter ya. Saya mendapatkan sumber bahwa konsumsi bawang putih sekitar 0,5 sampai 1 siung per hari itu dokter ya, juga bisa menurunkan kadar kolesterol kita. Itu apa benar dokter? Ya, benar dalam arti bahwa kadar daripada bawang putih itu adalah alisin. Alisin itu adalah suatu minyak atsiri. Minyak atsiri itu adalah mudah menguap. Karena itu kalau itu sudah dalam bentuk tepung, pasti misalnya kan banyak sekali dijual dalam bentuk tepung, itu minyak atsirinya udah banyak menguap. Jadi seharusnya bentuknya dalam bentuk yang masih segar ini. Gitu. Ini 2 siung bukan satu, tapi 2 siung ini, 2 ini. Per harinya dokter? Per hari dimakan begitu saja. Ya tentu rasanya tidak enak ya kalau agak pedas gitu. Bau bawang putihnya, tapi justru bau bawang putih itu minyak atsiri tadi. Yang itu yang berperan dalam menurunkan kolesterol. Ya. Jadi kita membutuhkan sekitar 2 siung per hari dokter ya, bisa membantu Anda untuk menurunkan kadar kolesterol Anda. Nah sekarang dokter ya, seandainya di rumah kita sudah mengatur makanan kita agar kita terbebas dari kolesterol, istilahnya seperti itu dokter. Tapi kita di luar juga tidak menutup kemungkinan kita akan makan makanan seperti fast food dan lain-lain. Itu kira-kira apa saja yang harus kita perhatikan pada saat kita makan makanan seperti itu dokter? Ya kalau kita makan-makan di luar ya pasti makanan itu lezat. Iya. Dan syarat dari makanan lezat itu adalah lemaknya banyak, seperti saya katakan tadi. Ya sebenarnya sekarang lemaknya jenuh apa tidak jenuh. Jadi kalau memang makan di luar, ya makanan-makanan yang lezat-lezat, yang banyak gorengannya, banyak lemak, kaldu-kaldunya yang banyak, santannya yang banyak, ya seperti rendang dan sebagainya, ya jangan terlalu banyak. Walaupun itu lezat, jadi kita harus bisa mengendalikan. Makin lezat, porsinya makin sedikit. Ya itu. Yang kedua, usahakan dikompensasi dengan makan sayur. Dan yang ketiga makan buah. Kalau perlu makan buah dulu. Biasanya kan orang makan buah itu penutup. Terakhir dokter. Nah, sekarang kita makan buah dulu, baru kita makan makanan pokoknya, menu pokoknya baru kita makan. Sehingga sedikit kenyang, tidak terlalu lahap, tapi bisa lebih mudah kontrolnya, dan kemudian juga sudah siap ini serat-serat yang di dalam, begitu kolesterol masuk, nanti waktu penyerapan di usus sudah ada yang mencegah atau mengurangi penyerapan kolesterol di dalam usus tadi. Ini salah satu trik bagaimana seorang yang doyan makan di luar mengurangi masuknya kolesterol ke dalam darah. Oh benar sih, jadi salah satunya adalah dengan mengkonsumsi buah-buahan terlebih dahulu dokter ya, sebelum makan makanan seperti fast food. Nah dokter, berbicara masalah lain, kita akan berbicara mengenai olahraga dokter. Sebenarnya apakah olahraga itu penting bagi kita jika kita ingin menjaga kolesterol kita dokter? Ya, olahraga yang teratur itu bisa meningkatkan HDL, yaitu kolesterol baik. Jadi kalau HDL-nya tinggi, kita bisa memproteksi.
Cuman kita tahu bahwa HDL itu meningkatkannya tuh cukup sulit. Ya. Dan olahraga yang dilakukan bukannya olahraga yang sifatnya kompetitif, tapi olahraga yang sifatnya misalnya jalan cepat, naik sepeda, berenang, senam aerobik, itu yang bisa menambah HDL. Jadi olahraga itu dengan intensitas sedang, dengan durasi yang di atas 30 menit. Kalau bisa 1 jam, ya. Kalau itu kita bisa jalan kaki 1 jam tiap hari gitu, wah HDL-nya bisa tinggi gitu. Dan di samping itu juga kita tidak kegendutan kan, karena faktor kegendutan kan juga menjadi faktor peningkatan daripada kolesterol. Kolesterol itu apa harus kita lakukan atau wajib kita lakukan setiap hari, dokter? Apa ada waktu minimal kita lakukan? Ya minimal 5 kali dalam seminggu. Oh, 5 kali dalam seminggu. Ya 5 kali dalam seminggu. Karena pada dasarnya manusia ini tubuhnya itu desainnya itu desain gerak. Kenapa? Karena kita diberi Tuhan engsel-engsel ini seperti halnya pintu diberi engsel untuk dibuka tutup kan. Kalau pintunya nggak dibuka tutup nggak usah dikasih engsel. Nah, Tuhan memberi kita engsel untuk gerak, bukan untuk diam. Makanya desain tubuh kita itu harusnya adalah desain gerak. Ya. Jadi memang olahraga itu sangat membantu kita, terutama bagi Anda yang ingin menurunkan kadar kolesterol seperti itu, dokter ya. Nah, untuk mereka yang menderita hipokolesterol atau hiperkolesterol itu apakah pengobatannya itu dengan obat-obatan tertentu seperti itu, dokter? Ya sebenarnya gini, kalau dengan makanan saja tidak berhasil atau kurang mencapai target, yaitu kolesterol di bawah 200 mg per desiliter kadarnya di dalam darah, kurang dari 200. Kalau nggak bisa dengan diet, dan tidak bisa juga dengan melangsingkan badan. Jadi kalau tadinya gemuk kemudian jadi langsing, itu masih belum turun, terpaksa harus minum dengan obat-obatan. Obat-obatan ini biasanya kalau sudah obat-obatan ini biasanya jangka panjang, tidak bisa jangka pendek. Ya, golongan obat-obatan penuh kolesterol itu umumnya diminum jangka panjang. Apalagi kalau sudah pernah serangan jantung, atau ada penyempitan, atau pernah stroke, biasanya itu selalu digandengin dengan obat-obat penurun kolesterol. Walaupun kolesterolnya sudah normal, kadang-kadang obatnya itu masih tetap diminum karena bukan untuk hanya menurunkan kolesterol, tapi mencegah supaya tadi adanya plak tadi itu jangan pecah. Untuk melindungi itu, dan kalau bisa secara bertahap dalam jangka panjangnya itu mengecilkan plak ini, itu yang diharapkan dengan minum obat-obat penurun kolesterol. Jadi Bapak Ibu sekalian pemirsa yang kolesterolnya udah normal, tetapi oleh dokternya tetap disuruh meminum obat-obat penurun kolesterol, jangan resah lalu mengatakan nanti ginjal saya rusak, liver saya rusak karena terlalu banyak minum obat kan ya. Nah, justru dokternya itu tahu bahwa itu bukan hanya untuk menurunkan kolesterol, tapi juga untuk mencegah terjadinya pecahnya plak tadi, atau semoga dengan minum teratur plaknya itu berangsur-angsur berkurang. Seperti dokter ya. Tapi apakah obat-obatan seperti itu harus kita minum seumur hidup, dokter? Singkat katanya begitu sih mestinya, ya toh. Karena itu ada faktor genetik, saya katakan hampir 70% ya, sangat menonjol. Yaitu internal, di mana seperti gini loh misalnya. Kalau kita lihat pompa air, itu kan ada otomatiknya kan. Iya. Kalau dia udah penuh, pompanya berhenti. Nah, seperti itulah seorang dengan kolesterol tinggi akibat daripada faktor keturunan. Seolah-olah pengaturnya otomatiknya rusak. Nah, sehingga produksinya harusnya 200 sudah berhenti, dia bablas terus lebih daripada 200 lah. Karena itu harus dikasih otomatik dalam bentuk obat-obat kolesterol tadi, sehingga pada sekitar 200 atau 180 atau 150 sudah berhenti, udah enggak naik lagi kan gitu ya. Iya, benar sekali. Jadi pemirsa, memang mengatur kadar kolesterol itu sebenarnya susah-susah gampang, dokter ya. Seandainya kita harus rajin, itu juga menjadi gampang, tapi seandainya kita malas juga itu dapat berpengaruh pada kadar kolesterol kita. Nah, terima kasih dokter, tapi sebelumnya apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah mungkin? Oke, mungkin pesan saya yang pertama adalah ya coba diusahakan mengurangi makanan-makanan kolesterol yang mengandung kolesterol tinggi seperti jeroan, kepiting, kerang, udang, cumi. Dikurangi itu bukan berarti tidak boleh ya. Yang kedua, cobalah usahakan makan sayur dan buah secara teratur setiap hari. Dan yang terakhir, usahakan olahraga secara teratur setiap hari. Semoga dengan demikian kesehatan jantung dan pembuluh darah kita menjadi baik dan kurang terpengaruh oleh kolesterol yang tinggi.
Ya pemirsa, tidak terasa sudah 60 menit kami menemani Anda. Bagi Anda yang ingin mendapatkan menu kolesterol, Anda dapat menghubungi The Gizi Healthy Family Catering, catering bebas MSG dan rendah lemak trans. Nah, sekali lagi terima kasih juga saya ingin ucapkan kepada Dr. Ongko, juga tadi kepada Chef Pipin, dan tentunya kepada The Gizi Healthy Family Catering. Jangan lupa pemirsa untuk terus saksikan Hidup Sehat setiap hari Senin pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Zahra Atta beserta seluruh kru pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.